semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Bounty Hunters yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Tae Sin. Yo, langsung aja simak alur ceritanya guys. Film ini diawali di kota Tokyo, di mana di sebuah hotel A terdapat seseorang wanita cantik yang membawakan sebuah kue, yang ternyata kue tersebut berisikan sebuah bom. Dan ketika wanita tersebut pergi dari hotel, bom pun meledakkan bangunan hotel tersebut. Selanjutnya beralih ke kota Hong Kong, terdapat seseorang pria yang bernama Lee San yang sedang tertidur di sebuah acara. Di sana terdapat seseorang reporter wanita yang bertanya kepada seorang atlet dengan pernyataan yang kurang pantas. Sang atlet pun geram dan berniat menghajar reporter wanita tersebut. Acara pun menjadi sangat kacau. Mendengar kekacauan tersebut, Lisan pun terbangun dan langsung menghajar pria tersebut. Lisan dan kakaknya yang bernama Yo bekerja sebagai bodyguard. Di dalam mobil, Yo mendapat sebuah telepon untuk melindungi seseorang. Sesampainya di Korea, Lisan dan Yo bertemu dengan seorang reporter Sam. Di sana mereka berdua ditugaskan untuk melindungi kliennya. Tak selang lama, Sam mendapatkan pesan masuk yang meminta agar ia masuk ke kamar nomor 2003. Sesampainya di kamar, mereka menemukan sekotak kue di atas meja yang bertuliskan ucapan ulang tahun untuk Sam. Namun, hari itu Sam tidak sedang berulang tahun. Tak selang lama, Sam mendapatkan sebuah panggilan dari si Puan yang asli, karena si Puan tidak pernah menyuruh Sam untuk masuk ke kamar itu, yang ternyata mereka bertiga sedang dijebak oleh seseorang. Sam diberitahu agar segera pergi dari tempat tersebut, karena di dalam kue terdapat sebuah bom. Mereka bertiga pun segera pergi ke parkiran mobil. Sesampainya di parkiran, mereka berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi terjadi sebuah kejanggalan, yang ternyata muncullah sekelompok orang yang berniat untuk menculik reporter Sam. Lee dan Yo pun segera mengejarnya. Di perjalanan mereka kaget saat melihat hotel tadi mengalami sebuah ledakan. Di tengah pengajaran, tiba-tiba muncullah sebuah mobil merah yang di dalamnya terdapat dua orang wanita yang bernama Kathy dan Swan. Mereka berdua sengaja menabrakkan mobilnya ke arah Lee dan Yo, kemudian kembali mengajar mobil penculik tersebut. Kedua wanita itu berniat untuk menculik Sam dikarenakan Sam sangat penting sebagai informan bagi mereka berdua. Kathy berhasil masuk ke mobil penculik dan menghajar semua penjahat tersebut. Di sisi lain, Lee berusaha mengejar mobil penculik dan berhasil menghentikan mobil tersebut. Kathy dan Lee pun turun dari mobil masing-masing. Dan tak selang lama ketika mobil penculik akan kabur terjadi sebuah ledakan dan Sam pun tewas secara mengenaskan. Lee dan Yo dibawa ke sebuah tempat oleh Kathy dan Swan. Di sana Lee dan Yo dalam keadaan tangan yang terikat. Sana juga terdapat seorang laki-laki kekar bernama Bao Bao yang ternyata sekelompok dengan Kathy dan Swan. Mereka mengulik informasi dari Lee dan Yo. Di sini diketahui bahwa Lee dan San adalah seorang mantan Interpol dan mereka bekerja sama untuk memecahkan misi yang membuat bom tersebut dan ingin menemui si Pua di Thailand. Sesampainya di Thailand, mereka pun merubah penampilan mereka karena Lee dan Yo merupakan seorang buranan. Mereka pun langsung menjalankan tugasnya dan Kathy pun meminta agar Lee dan Yo berhati-hati karena akan ada banyak pembunuh bayaran yang mengincar mereka. Mereka menemukan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa sebenarnya si Puan bukan nama orang melainkan nama sebuah restoran. Dan di belakangnya terdapat sebuah hotel A yang sangat mewah. Ternyata hotel A terdapat beberapa cabang. Kathy dan Lee pun meyakini bahwa hotel A yang berada di Bangkok adalah target peledakan bom selanjutnya. Swan pun mencoba mengecek informasi hotel tersebut. Di sana ia menemukan Dumova. Lee dan Kathy pun masuk ke hotel tersebut untuk menemui Dumova. Sesampainya di depan pintu kamar, Dumova pun tiba-tiba keluar. Lee dan Kathy pun panik sehingga Lee mencium Kathy untuk menyamar. Dumova yang merasa curiga dengan gerak-gerik mereka pun akhirnya pergi dan melakukan serangan serta perkelahian pun dimulai.
Di sana terungkap bahwa Dumova adalah si Puan yang dari tadi kita bahas. Ia adalah seorang yang membuat bom untuk teroris. Ia melakukan hal tersebut atas dasar ancaman agar kekasihnya dalam keadaan baik-baik saja karena ia sangat menyayangi kekasihnya. Di sana juga terdapat banyak bom yang dikemas dalam sebuah kotak roti, bahkan dipasang di leher Dumova juga. Dumova menyuruh Lee dan Katie pergi dari sana karena bom akan meledak. Dumova mengatakan dalang dari semua ini adalah Mei atau tangan kanan si teroris. Saat ia ingin menjelaskan mengenai Mei, tiba-tiba bom akan meledak. Ia pun segera lari dan benar saja, bom itu pun langsung meledak sehingga Dumova pun tewas. Katie pun ingin mencari tahu lebih lanjut informasi, namun dikarenakan banyak bom yang terpasang, akhirnya Lee pun langsung bergegas mengajak Katie pergi dari sana dengan menjatuhkan diri ke kolam renang. Dan benar saja, bom di sana meledak. Sementara di gedung lain terdapat seseorang yang sedang mengendalikan bom. Bisa saja orang tersebut adalah Mei atau tangan kanan si teroris. Keesokan harinya mereka berada di sebuah mobil. Di sana terjadilah percekcokan antara Katie dan yang lainnya, sehingga Katie menurunkan semua orang dari mobilnya. Tak selang lama, mobil Katie ditabrak oleh mobil truk dan Lee pun mencoba menyelamatkan Katie. Namun sayang sekali Lee terkena tembakan yang berisi obat bius dan pingsan. Setelah keduanya selamat, mereka bersembunyi di sebuah desa dari kejaran polisi. Katie dan Lee pun semakin hari semakin dekat. Swan mencari informasi dan ditemukan fakta bahwa target pengemoban hanyalah Hotel A saja yang berada di berbagai wilayah, dan menemukan bahwa Mei atau tangan kanan teroris pun bekerja di hotel tersebut. Mei bertugas menghancurkan Hotel A dari dalam. Info lainnya adalah Mei akan menghancurkan Hotel A yang berada di Pulau Jeju di keesokan hari. Mereka pun berencana datang lebih awal dibandingkan Mei. Mereka pergi menggunakan pesawat pribadi milik Katie. Setibanya di Jeju, Katie memperkenalkan semua barang-barang canggihnya, mulai dari jubah hitam anti peluru, lipstik yang ia jatuhkan dari celana. Ternyata barang tersebut adalah bom. Semuanya panik dan membuka secara paksa celana Yo untuk dilemparkan ke kolam. Semua barang-barang tersebut berguna untuk melawan para teroris. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan telah yang direncanakan. Yo, Lee, dan Katie bertugas untuk memata-matai Mei dari kejauhan. Di gedung tersebut terdapat seorang lelaki yang bernama Yansen. Ia merupakan anak buah Mei. Di sana ternyata bangunan tersebut adalah tempat penyimpanan bom. Saat Yansen hendak diintegrasi, ia pun pergi dan memanggil teman-temannya untuk menghajar Lee dan yang lainnya. Untung saja Katie membawa senjata, yakni pistol Strum. Ia kemudian menembakkan pistolnya, namun Yo dan Lee juga ikut tersetrum karena berada di bawah bersama para penjahat. Yansen pun dibawa ke markas Katie untuk diintegrasi. Namun tak selang lama datanglah seseorang pria yang mengaku bernama Tommy. Tommy memperkenalkan bahwa dirinya adalah teroris yang mereka cari dan yang mau melakukan peledakan bom. Tommy memberitahu rencana peledakan bom selanjutnya. Di sana juga terdapat wanita yang bernama Mei atau kaki tangan Tommy. Terdapat juga kabar yang sangat mengejutkan bahwa Sman dan Bobo tertangkap saat menjalankan tugasnya, yakni mencari informasi di Hotel A. Agar Swan bebas, Tommy pun memberikan syarat dengan membebaskan Yansen dan mengembalikan bom yang telah mereka ambil. Singkat cerita, mereka pergi ke Hotel A untuk menyerahkan bom dan menyelamatkan Swan. Namun hanya Katie lah seorang diri yang boleh masuk. Di sana Tommy menyuruh Katie untuk menelan pil merah dan pil biru, di mana pil merah adalah racunnya yang akan meledak setelah 10 menit dan pil biru adalah penawarnya. Sebagai bahan percobaan, Tommy memaksa Yansen untuk meminum pil merah terlebih dahulu dan pil biru ia jatuhkan dari lantai paling atas, sehingga Yansen sendiri yang harus mengambil penawar tersebut. Dan Yo pun mendengar percakapan tersebut dari alat penyadap, dan sengaja pil biru jatuh tepat di atas kepala Yo dan segera pergi memberikan kepada Lee saat akan mengamankan Katie. Lee pun datang menyelamatkan Katie, namun dihadang beberapa pengawal. Tak selang lama Lee memberikan pil biru untuk Katie sehingga Katie dapat diselamatkan.
Di sana, Katie mencari Swan, sedangkan Lee bertarung dengan para pengawal Tommy. Setelah Katie menemukan Swan, ia segera pergi dengan menggunakan mobil tersebut. Namun, di leher Swan terpasang bom dan dari arah belakang Tommy dan Bay mengejar mereka untuk meledakkan bom yang ada di leher Swan. Di sana terjadilah kejar-kejaran, sampai datanglah Lee dari arah berlawanan dengan memberikan bom palsu untuk menipu Tommy dan May. Lee pun menghadang mobil yang dikendarai May dan May menabrak dengan sangat kencang mobil Lee. Tommy keluar dari mobil dan meledakkan bom tersebut. Di sana Tommy mengira bahwa ia telah berhasil meledakkan bomnya dan mengira bahwa Katie dan Swan telah tewas. Namun, semua hal tersebut adalah tipu daya dari Lee dan Swan karena yang meledak adalah senjata milik Katie, bukan bom, sehingga Katie dan Swan masih hidup. Tommy mendatangi seseorang pria yakni direktur Hotel A. Tommy berkata bahwa selama ini ia meledakkan bom karena kehilangan perhatian dari orang tuanya. Ayahnya hanyalah memikirkan uang. Bahkan saat ibunya meninggal dunia, ayahnya tetap menghadiri peresmian Hotel A yang cabang lainnya. Ia pun senang melihat kembang api bersama orang tuanya. Makanya Tommy menciptakan kembang api dengan meledakkan bom. Posisi direktur diberikan kepada orang lain, bukan kepada Tommy sebagai anaknya. Itu berarti diketahui bahwa Tommy merupakan anak dari pendiri utama Hotel A. Lee, Katie, dan yang lainnya sudah membuat rencana dan langsung datang ke Hotel A di mana bom akan diledakkan. Namun, Tommy mengetahui rencana tersebut sehingga Tommy mengunci pintu dari dalam agar mereka tidak bisa keluar. Tommy pun memberitahu mereka bahwa ia telah menyandra Swan di markas Katie. Sebelum meledakkan bom, Tommy lebih dulu meledakkan PLN agar rencana ia berhasil sehingga lampu padam. Tommy pun menekan remote untuk meledakkan bom tersebut. Namun sayang sekali tidak ada reaksi sama sekali dikarenakan kalung bom yang berada di leher Swan telah disetting oleh Katie sehingga gelombang sinyalnya kacau. Lee dan yang lainnya bergegas untuk menyelamatkan Swan, tapi hanya Yo lah yang tetap tinggal di Hotel A karena ia sedang merancang sebuah rencana cadangan, yakni memanggil Yansen, mantan anak buah Tommy, dikarenakan Yo menyelamatkan Yansen sebelumnya saat pil merah dan pil biru yang ia makan. Yo, Yansen, dan kawannya membuat rencana dengan membuat lampion dan menerbangkannya bersama dengan bom tersebut. Di sisi lain, Tommy menyadari bahwa remote tersebut tidak berfungsi karena ulah Katie, sehingga alat milik Katie tersebut dihancurkan oleh Tommy. Lee dan teman-temannya panik dikarenakan Tommy menekan tombol remote, namun saat remote ditekan, hotel tersebut tidak meledak, melainkan terjadi sebuah pertunjukan kembang api. Ternyata kembang api tersebut tercipta dari ide yang direncanakan Yo, Yansen, dan rekan-rekan Yansen. Melihat kejadian tersebut, Tommy pun sangat marah dan mengeluarkan pil biru atau pil penawar. Dan Lee pun berusaha mengambil pil tersebut karena Bobo telah memakan pil merah atau racun dari Tommy. Dan pertarungan sengit pun berlangsung sehingga pil biru didapatkan oleh Lee. Katie berterima kasih karena Lee telah menyelamatkan nyawanya dan rekan-rekannya. Dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.